Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pada video kali ini, materi kali ini adalah materi terakhir di mata kuliah pemrosesan paralel. Bahasan pada minggu kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang designing parallel program, ya, bagian terakhir atau bagian yang keempat. Agenda yang akan kita bahas di dalam designing parallel program yaitu antara lain pertama adalah I/O, kemudian limit and cost of parallel programming, lalu ada performance analysis and tuning. Nah, kita awali di sini dengan I/O. Masalah input output. Nah, apa the bad news of I/O? Berita yang buruk dari I/O ini apa saja? Atau kekurangan dari I/O di dalam pemrosesan paralel. Yang pertama adalah operasi I/O umumnya dianggap sebagai penghambat paralelisme. Kemudian ada parallel I/O system are immature or not available for all platform. Jadi sistem I/O paralel ini belum matang atau tidak tersedia untuk semua platform yang disediakan di dalam pemrograman paralel. Lalu yang ketiga adalah di dalam lingkungan di mana di dalam environment, ya, di dalam lingkungan paralel di mana semua tugas itu melihat ruang file yang sama. Nah, operasi write atau operasi tulis itu akan mengakibatkan sebuah overwriting atau penimpaan file ke dalam sistem tersebut. Nah, kemudian ada read operation will be affected by the file server ability to handle multiple read requests at the same time. Nah, operasi baca itu akan dipengaruhi, bad news-nya, bad news yang keempat adalah operasi baca itu akan dipengaruhi oleh kemampuan server file untuk menangani beberapa permintaan baca secara bersamaan. Nah, ya, di sini berarti operasi baca dari sebuah program itu harus dipengaruhi dengan server filenya. Karena di dalam proses tersebut itu akan ada banyak permintaan baca yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang terakhir adalah the bad news of I/O yang terakhir di sini adalah I/O that must be conducted over the network. Jadi di sini I/O yang harus dilakukan melalui jaringan itu atau NFS non lokal itu dapat menyebabkan kemacetan yang parah atau terjadi bottleneck. Dengan adanya I/O itu akan menyebabkan yang melalui jaringan, ya, adanya I/O yang melalui network jaringan itu akan menyebabkan bottleneck atau antrian yang cukup deras. Nah, kemudian apa berita ya, the good news-nya dari I/O ini adalah some parallel file system are available. Sebagai contoh di sini, ya. Jadi yang pertama adalah beberapa sistem file paralel itu telah menyediakan I/O, beberapa file system. Nah, tidak semuanya, tidak semua platform. Nah, contohnya dari good news of I/O ini, ya, antara lain adalah GPFS atau General Parallel File System yang dikeluarkan untuk IBM AIX, paralel komputer paralel AIX. Kemudian ada Lustre for Linux cluster. Ini untuk cluster Linux. Ini digunakan untuk cluster file system. Kemudian ada PVFS atau PVFS 2. Nah, di sini sistem file virtual paralel untuk cluster Linux juga. Kemudian ada PANFS. Ya, di situ ada Pananas ActiveScale file system for Linux cluster juga. Kemudian HPSFS, HP Storage Work Scalable File Share. Jadi di situ ada file sharing yang dapat diskalakan menggunakan HP Storage Work. Nah, produk sistem file paralel berbasis Lustre ini merupakan produk dari HP. Nah, kemudian yang kedua lagi di situ ada the parallel
I/O programming ya, spesifikasi dari antarmuka pemrograman paralel I/O paralel ini untuk MPI telah tersedia sejak tahun 1996. Ya, bagian dari MPI-2. Nah, vendor dan penerapannya itu free di sini. Menerapkan MPI-2 ini free ya. Sampai sekarang tersedia secara umum. Nah, ini good use dari I/O-nya, bisa yang bisa digunakan di dalam parallel programming. Nah, some option atau pilihan lain, ya, jika kita memiliki akses ke sistem file paralel, akan sedikit menggunakan sistem I/O tadi. Akan sedikit menggunakan I/O tadi. Jika tidak, maka akan terjadi proses keep writing, terus membaca terus. Nah, aturan pertama untuk menjalankan I/O tadi yaitu mereduce overall I/O. Jadi mengurangi keseluruhan I/O sebanyak mungkin. Kemudian batasi I/O ke bagian serial tertentu dari pekerjaan tersebut. Lalu gunakan komunikasi paralel untuk mendistribusikan data ke tugas paralel. Misalkan tugas 1 itu dapat membaca file input dan kemudian mengkomunikasikan data yang diperlukan ke tugas yang lain. Demikian pula di situ tugas 1 itu dapat melakukan operasi tulis setelah menerima data yang diperlukan dari semua tugas lainnya. Nah, dilanjutkan yaitu untuk sistem memori terdistribusi for distributed memory system dengan ruang file bersama atau share file space, maka I/O ini dilakukan di ruang file lokal yang tidak dibagikan, yang tidak di-share. Nah, misalnya setiap prosesor itu mungkin akan memiliki /tmp ya, file tmp, file space yang dapat digunakan. Nah, ini biasanya akan jauh lebih efisien daripada melakukan I/O melalui jaringan ke direktori home komputer yang lain. Nah, lalu pilihan lain yang terakhir adalah create unique file name dengan membuat nama file untuk file unik ya untuk setiap file input ataupun output dari task tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang digunakan di dalam mengakses sebuah input output selain yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam limit and cost of parallel programming. Nah, batasan dan biaya di dalam pemrograman paralel ini ada kaitan eratnya dengan hukum AMDAL atau AMDAL Law. Nah, di dalam hukum AMDAL itu menyatakan bahwa percepatan program potensial itu ditentukan oleh pecahan kode yang dapat diparalelkan. Seberapa banyak sih kode-kode yang dapat diparalelkan ya, itu dan seberapa efektif. Nah, ini nanti berkaitan tentang limit dan cost yang akan digunakan di dalam perancangan paralel program. Nah, kemudian di situ jika tidak ada kode yang dapat diparalelkan ya, nah, jadi di sini the AMDAL said that potential program speed up is defined by the fraction of code P that can be parallelized. Nah, jadi di sini AMDAL law itu dirumuskan, speed up-nya, kecepatannya, itu dapat diukur berdasarkan 1/1 min P. Nah, bagaimana jika tidak ada kode yang dapat diparalelkan, berarti di sini P-nya itu adalah sama dengan 0. Dan speed up-nya itu sama dengan 1, no speed up. Ya, tidak ada speed up. Nah, jika semua kode itu diparalelkan, P sama dengan 1, jika P sama dengan 1, dan speed up tidak terbatas, itu istilahnya dalam teori. Nah, artinya, kalau kode tersebut bisa diparalelkan, berarti speed up-nya itu, asumsinya tidak, secara teori, dia tidak terbatas. Nah, kemudian jika 50% kode dapat diparalelkan di situ ya, if 15
50% of the code can be parallelized. Maksimum speed sama dengan 2. Nah, jadi jika 50% kode itu dapat diparalelkan, maksimum speed up itu sama dengan 2. Ya. Nah, artinya di sini adalah kode akan berjalan 2 kali lipat lebih cepat. Nah, ini secara teori. Jadi kecepatan dari paralel atau limit batasan kecepatan dari paralel programming ini berdasarkan kode yang diberikan. Apakah kode tersebut dapat diparalelkan dengan menghitung rumus speed up sama dengan 1/1 min T. Nah, lalu di situ Amdahl law ini itu memperkenalkan juga jumlah prosesor yang melakukan pekerjaan pecahan paralel tadi. Nah, hubungan dari number of processor ini dapat dimodelkan dengan speed up sama dengan 1/P/N plus S. Nah, di mana P itu adalah parallel fraction atau program yang dapat diparalelkan, kemudian N-nya itu adalah number of processor, dan S-nya itu fraksi serial, program yang berjalan secara serial, seperti apa. Nah, selain itu, di dalam hukum Amdahl itu juga dapat diukur berdasarkan overall speed up-nya. Overall speed up atau keseluruhan speed up-nya ini dapat dirumuskan dengan 1/1 min F plus F per S. Di mana F itu adalah the fraction enhanced atau peningkatan fraksi. Kemudian ada S di sini untuk overall speed up itu adalah the speed up of the enhanced fraction atau mempercepat fraksi yang telah ditingkatkan tadi. Nah, kita lihat di sini hukum Amdahl law. Nah, di sini bahwa it soon becomes obvious that, jadi segera menjadi telah jelas bahwa ada batasan skalabilitas di dalam paralelisme ini. Misalkan walaupun dia menggunakan hukum A, di dalam hukum Amdahl ini ternyata menjadi jelas bahwa ada batasan skalabilitas di dalam proses paralelisme. Sebagai contoh misalkan, jika P di sini sama dengan 0,50, 0,90 dan 0,99, berarti di sini artinya P-nya itu ada 50%, 90% dan 99% dari kode yang dapat diparalelkan. Nah, kita lihat pada tabel di sini, jika N, jumlah dari prosesor itu 10, maka kecepatannya dengan P, peningkatan kecepatan dari P-nya itu 0,50 atau 50%, berarti speed up-nya sekitar 1,85. Nah, speed up-nya. Kemudian speed up, kalau dia N-nya paralel ini 10, P-nya sama dengan 0,90, maka speed up-nya di sini didapatkan hasil 5,226 dan seterusnya. Nah, ini bergantung juga kita lihat di sini bergantung speed up ini bergantung dari jumlah prosesornya juga. Berarti semakin banyak prosesor di situ, maka kecepatannya pun akan semakin mendekati P. Nah, atau akan diasumsikan bahwa kode tersebut dapat diparalelkan. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini, namun masalah tertentu ini, however, certain problem demonstrate increased performance by increasing the problem size. Jadi, akan tetapi di sini masalah tertentu itu menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatkan ukuran masalah. Jadi semakin masalah itu semakin ditingkatkan, maka peningkatan performansi itu juga akan ikut meningkat. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan di sini adalah perhitungan grid 2 dimensi. Dia hanya membutuhkan 85 detik, 85%. Kemudian serial fraction membutuhkan 15 second atau 15%. Nah,
Kemudian kita dapat meningkatkan ukuran masalah. We can increase the problem size by doubling the grid dimension. Nah, di sini kita dapat meningkatkan ukuran masalah dengan menggandakan grid dimensinya atau bingkainya, dan membagi setengah dari waktu tadi. Nah, ini akan menghasilkan 4 kali jumlah titik kisi dan 2 kali jumlah langkah waktu. Nah, pengaturan waktu ini akan kita lihat seperti pada 2 grid calculation, misalkan di sini ya, 2 grid calculation itu kalau kita menggunakan problem size di sini akan 4 kali lipat, bisa 4 kali lipat, 600 atau lebih ya, 680 second, serial fraction-nya 15 second. Nah, masalah yang meningkatkan persentase waktu ini, paralel ini, dengan ukurannya lebih dapat diskalakan daripada masalah dengan persentase waktu paralel yang nyata atau tetap. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Assume we have a task that is 25% parallelizable. Nah, kita asumsikan kita mempunyai tugas yang dapat diparalelisasikan sebesar 25%. Berapa penguatan speed up ya, dengan menjalankan dual core mesin yang relatif daripada satu core mesin. Nah, kita lihat di sini kita dapat menghitungnya dengan SP atau speed up tadi, speed up dari P ya, itu sama dengan single core mesin per dual core mesin. Nah, jadi di sini dual core berarti dan single core berarti di situ ada jumlah 1/2 dikalikan total speed up-nya dikalikan 25% ditambah 75%. Jadi sekitar 87,5%. Nah, ini ada contoh lagi. Ya. Di sini ada contoh overall speed up. Yang ditanya adalah overall speed up jika kita membuat 50% program berjalan pada 50 kali lebih cepat. Supaya 90% supaya program itu berjalan 10 kali lebih cepat. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1/1 min F tadi. Ya, di mana 1/1 min 0,9 ya. Ini kan 90% of program run. Nah, di situ 0,9 ditambah 0,9/10. Nah, 10 itu didapat dari program run 10 time faster, lebih cepat. Nah, 10. Maka sama dengan 1/0,1 plus 0,09. Jadi sekitar overall speed up-nya untuk program tadi supaya dia berjalan lebih cepat, 10 kali lebih cepat, membuat 90% program tersebut berjalan 10 kali lebih cepat, maka di situ dibutuhkan 5,26 second. Nah, itu tadi berkaitan tentang hukum Amdahl. Nah, sekarang kita masuk ke dalam complexity. Kompleksitas. Secara umum, in general, ya, secara umum, aplikasi paralel itu jauh lebih kompleks daripada aplikasi serial yang sesuai. Nah, hal ini berdasarkan urutan dari besaran dari problem. Anda tidak hanya memiliki beberapa aliran instruksi yang dijalankan pada saat yang sama, tetapi ketika kita menggunakan sebuah pemrograman paralel, kita juga memiliki data yang mengalir di antara instruksi tadi. Ketika kita menjalankan sebuah program paralel. Nah, biaya kompleksitas ini itu dapat diukur dalam waktu pemrogram di hampir setiap aspek siklus. Setiap aspek siklus pengembangan perangkat lunak. Yang antara lain di sini, biaya kompleksitas ini antara lain pertama, itu berkaitan tentang desain, codingnya bagaimana, kemudian proses debuggingnya, lalu ada tuning, ya, lalu di situ ada maintenance-nya seperti apa. Nah,
Jadi ada beberapa aspek di dalam melihat mengukur seorang programmer untuk mengukur sebuah cost dari kompleksitasnya. Nah, lalu di situ adhering to good software development. Artinya di situ mengikuti praktek pengembangan perangkat lunak yang baik itu sangat penting ketika bekerja dengan aplikasi paralel. Terutama jika seseorang selain Anda itu harus bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Oke. Kemudian portability. Nah, portability itu adalah kemungkinan ya. Jadi berkat standarisasi yang telah diberikan oleh API, beberapa API seperti MPI, kemudian POSIX, HPF, ya. Masalah portabilitas ini dengan program paralel itu tidak seserius di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya API, ya, sebelum adanya API seperti MPI, POSIX, ya, ini kerumitan atau portabilitas dari program paralel ini begitu serius karena ada banyak thread yang perlu dihandle atau banyak task yang perlu dihandle untuk menyelesaikan suatu problem tadi. Nah, semua masalah portabilitas itu biasa yang terkait dengan program serial itu berlaku untuk program paralel. Jadi masalah portabilitas ini tidak hanya diberlakukan di dalam pemrograman serial saja, tetapi ternyata bisa juga digunakan di dalam pemrosesan program paralel. Nah, misalnya jika Anda menggunakan perangkat tambahan, misalkan ya, menggunakan perangkat tambahan dari sebuah vendor ya, misalkan Fortran, C atau C++, ya, nah, portabilitas ini akan menjadi masalah, akan menjadi problem. Nah, kemudian meskipun standar ada untuk beberapa API, penerapannya akan berbeda dalam beberapa detail. Nah, terkadang sampai memerlukan modifikasi kode untuk mempengaruhi portabilitasnya ini. Nah, kemudian ada sistem operasi. Operating system can play a key role in code portability issues. Nah, di sini sistem operasi dapat memainkan peran kunci dalam masalah portabilitas kode portabilitas. Lalu arsitektur hardware juga akan mempengaruhi portabilitas. Nah, yang memiliki karakteristik arsitektur hardware ini perangkat keras yang memiliki karakteristik yang sangat bervariasi dan dapat mempengaruhi portabilitas. Ya, karena ada banyaknya hardware yang beragam, itu akan mempengaruhi portabilitas dari program tersebut. Nah, lalu resource requirement, kebutuhan sumber daya. Tujuan utama dari program paralel itu adalah untuk mengurangi waktu eksekusi. Intinya, mengurangi waktu eksekusi dari tugas tersebut, ya, dari wall clock time dalam menyelesaikan tugas tersebut. Namun untuk mencapai ini itu lebih banyak waktu CPU yang diperlukan. Misalnya kode paralel yang berjalan dalam 1 jam pada 8 prosesor itu sebenarnya menggunakan 8 jam waktu CPU. Kode paralel, sekali lagi di sini, kode paralel yang berjalan pada 1 jam pada 8 prosesor, itu sebetulnya menggunakan 8 hour of CPU time setiap prosesornya. Nah, kemudian the amount of memory required, itu ya. Jadi jumlah memori yang dibutuhkan itu bisa lebih besar. Ya, ini berkaitan resource requirement. Jumlah memori yang dibutuhkan bisa lebih besar untuk kode paralel daripada kode serial. Karena kebutuhan untuk mereplikasi data dan untuk overhead yang terkait dengan pustaka dan subsistem dukungan paralel. Nah, kemudian untuk program paralel yang berjalan singkat, sebenarnya ada penurunan kinerja dibandingkan dengan implementasi serial serupa. Biaya overhead yang terkait dengan pengaturan lingkungan paralel, pembuatan tugas, komunikasi, dan penghentian tugas dapat terdiri dari porsi yang signifikan dari total waktu eksekusi untuk
jangka yang panjang. Nah, itu beberapa resource requirement, kebutuhan dari sumber resource. Nah, kita lanjutkan ke skalabilitas. Skalabilitas ini berkaitan tentang kemampuan. Skala kinerja program paralel adalah dari hasil sejumlah faktor yang saling terkait. Cukup menambahkan lebih banyak mesin, ya, itu akan menjadi jarang menjadi sebuah solusi. Jadi belum tentu dengan penambahan beberapa mesin skalabilitasnya akan meningkat, itu belum tentu juga, ya. Lalu algoritma mungkin akan memiliki batasan yang melekat pada skalabilitas ini. Nah, pada titik tertentu menambahkan lebih banyak sumber daya menyebabkan kinerjanya akan menyebabkan menurun, malah akan menurun. Nah, sebagian besar solusi paralel itu menunjukkan karakter ini di beberapa titik. Nah, faktor perangkat keras. Di dalam proses skalabilitas ini, faktor perangkat keras ini akan memainkan peran penting dalam skalabilitas. Misalkan, ada bandwidth bus memory CPU pada mesin SMP. Ya, kemudian, bandwidth dari network communication. Lalu ada jumlah memori yang tersedia di mesin atau set mesin tertentu. Lalu di situ faktor hardware lagi, yaitu kecepatan clock speed-nya. Dia ada 4 faktor di dalam faktor hardware yang secara signifikan itu akan berpengaruh kepada skalabilitas. Nah, lalu di situ ada parallel support libraries and subsystem software can limit scalability independent of your RIP application. Jadi, pustaka dukungan paralel dan perangkat lunak subsistem itu dapat membatasi skalabilitas terlepas dari aplikasi yang telah kita rancang tadi. Lalu kita lanjutkan tentang performance analysis and tuning. Performance analysis and tuning ini analisis kerja dan tuning dari program paralel, ya, seperti halnya debugging. Tuning ini bisa dianggap sebagai debugging lah, seperti halnya debugging. Jadi pemantauan dan analisis eksekusi atau tuning, monitoring atau analisis terhadap program paralel, eksekusi program paralel secara signifikan itu lebih merupakan tanggapan, sebuah tantangan, ya, tantangan daripada program serial. Nah, kemudian sejumlah alat paralel untuk pemantauan eksekusi dan analisis program itu harus tersedia. Kemudian beberapa sangat berguna, beberapa juga harus menggunakan lintas platform berkaitan dengan performansi analisis tuning, ya, dan tuning di dalam program paralel. Nah, kemudian satu titik awal tutorial alat analisis kinerja, kemudian pekerjaan masih harus dilakukan, terutama di bidang skalabilitas proses tuning. Nah, jadi menurut pengalaman, ya, itu proses tuning ini 90% dari semua pengoptimalan itu dapat dilakukan pada kode sumber aplikasi tanpa menyentuh lingkungan atau lingkungan di sini berarti harus menyentuh misalkan hardware atau software yang lain seperti compiler, pengaturan OS, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bahasan kita yang terakhir ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat di kedepannya. Apabila ada salah kata dalam satu semester ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.